Oke. Nah, kita bicara tentang fake out, ya. Oke guys, saya mau tanya nih. Kalau ada market yang ranging seperti ini ya teman-teman ya. Dia bergerak di area support dan resisten tertentu. Ini ada resisten, ya, dan ini ada support. Biasanya saat price ke resisten lagi, apa yang trader-trader lakukan? Apa yang trader-trader lakukan? Ada yang bisa respon saya? No breakout. Oke. Ada yang sell, ada yang nunggu breakout. Betul ya? Ada trader yang sell di sini. Mengharap price turun lagi. Ya. Mengharap si price turun lagi. Oke. Ada yang tunggu break, menunggu momentum dari market maker. Nah, teman-teman pernah dengar nggak? Kalau resisten ini break akan ada breakout trader masuk. Saya kecilkan dulu tulisannya. Yes. Ada ya teman-teman ya, yang menunggu ini break, tapi mereka langsung buy di sini. Begitu ini break ya teman-teman ya, break begini ya, mereka langsung buy. Oke, biasanya nunggu retest juga. Jadi mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Break, ya, retest, mereka buy ya Pak ya. Begini ya teman-teman ya. Retestnya di mana? Retestnya di sini teman-teman. Yes, seperti ini ya teman-teman. Biasanya di atas resisten atau support ini akan ada zona pas. Saya coba gambarkan zona pas di sini ya teman-teman. Zona pasnya berbentuk apa? Quasimodo level ya. Zona pas berbentuk QML. Sebenarnya terserah sih si harga itu membentuk apa di sini.
boleh supply biasa, boleh FL, boleh GML, boleh MPL atau apalah itu ya teman-teman. Nah, ini yang dijebak oleh para market maker. Siapa yang dijebak? Kebanyakan adalah trader yang mengharap market ini ranging, ya mengharap ini begini lagi, dan trader yang ikut breakoutnya ini mengharapkan price-nya akan bablas ke atas. Ya teman-teman. Nah, saat price sudah mulai up ya, seperti ini, price sudah mulai up, price mulai up ke atas, biasanya breakout trader ini punya target yang 1:1 terhadap resisten sini ya. Sorry, terhadap support. Nah, ini targetnya mereka akan panjang. Saya hapus lagi, ya. Dan SL-nya breakout trader akan ditaruh di sini. SL breakout trader. Nah, lalu yang sell di sini mengharap price turun lagi, biasanya mungkin mereka taruh SL di sinilah. SL trader SNL. Nah, potensialnya yang dimakan pertama adalah breakout trader ini, ya, retail buy, retail melakukan buy, ya. Setelah retail melakukan buy, order buy ditukar sell oleh MM. Karena berarti market maker punya kesempatan ya. Karena market maker punya kesempatan untuk melakukan sell. Karena apa? Breakout trader masuk, volumenya mungkin besar. Ya teman-teman. Breakout trader masuk, volumenya mungkin besar. Nah, sambil naik ke sini, sambil si market maker itu menghajar SL-nya trader SNR. Ini yang dimakan ya waktu dia naik. Setelah ordernya cukup, SL trader SNR dan breakout trader ini sudah dimakan, sudah ditukar, price akan dibikin jatuh teman-teman. Jatuh ke bawah. Biasanya targetnya ini ke area demand terdekat. Ya, targetnya di demand terdekat. Demand. Ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu ada trader SNR yang berlaku seperti itu, ada trader breakout yang berlaku seperti itu. Ada yang belum pernah dengar bahwa jika resisten berjajar seperti ini, banyak orang cenderung akan sell di sini. Ada yang belum pernah dengar? Karena biasanya kalau teman-teman belum pernah dengar, itu pasti akan kebingungan. Oke, mungkin sudah pernah dengar semua ya. Jadi aman. Nah, jadi ini yang disebut dengan fake out atau false breakout. Saat dia break, trader breakout masuk,
ya, trader breakout masuk, itu yang ditukar oleh si market maker, SL, SNR trader ini yang dimakan. Kalau dia turun, hajar SL breakout trader juga sekalian, sambil dia masuk ke demand terdekat. Setelah ini, bisa market dilanjut ke atas lagi, ya, atau langsung dibikin turun ke bawah sama dia, tergantung dari kebutuhannya si market maker seperti apa. Karena market akan berlaku random, nggak selalu sama. Polanya nggak selalu sama. Nah, contohnya, ya, berarti yang harus Anda lihat adalah ini, resisten atau support berjajar dulu, ya. Yang harus Anda lihat pertama kali adalah resisten ini, ya, support yang berjajar. Fake out dimulai dari resisten berjajar atau support berjajar. Minimal 2 resisten atau 2 support. Ya, baru bisa dikatakan kemungkinan terjadinya fake out. Minimal 2. Nah, fake out ini sendiri, ya teman-teman, fake out ini sendiri kalau kita bilang ini resisten lagi, di break, tapi tiba-tiba langsung market turun ke bawah, ya, seperti ini. Ini ada high, ada low, ada higher high, ada lower low. Setuju? Setuju teman-teman? Nah, jika Anda setuju, lalu ini terjadi pattern apa? Atau bentukan price action apa teman-teman? Berarti di sini terjadi bentukan price action apa? MPL. QML atau MPL Pak? MPL. QML ya? Oh. Quasimodo level ya Pak ya? Sama ini pun fake out, break, tapi balik ke bawah. Ya, jadi fake out atau false breakout itu dasarnya adalah Quasimodo level. Dasarnya dia adalah Quasimodo level. Yes, bisa late, bisa quick Pak. Oke. Ada yang lihat support berjajar, tidak harus sama rendah ya teman-teman. Agak berbeda sedikit nggak apa-apa ya. Kanada barusan terjadi ya. Contoh fake out QM quick. Kalau ada fake outnya biasanya nggak akan quick Pak Mija. Kalau ada fake outnya biasanya nggak quick Pak. Pasti late. Ya. Jadi teman-teman, kalau market itu ada fake outnya, kemungkinan besar dia pasti late retest. Ada yang melihat price masuk ke sini dan naik ke atas, ya, price masuk ke sini dan dia naik ke atas, jret. Ini tertahan apa di sebelah kiri teman-teman? Price kan berhenti di sini nih teman-teman. Di sebelah kiri ini tertahan apa?
Ada yang bisa kasih tahu saya? Ada support, Pak. Ketahan support? Nggak sampai ke support, Pak. Oke, saya besarkan. Ketahan apa teman-teman? Harga di sini? Demand Berbentuk RBR. kenapa RBR, Pak? Ini ada low, Oh, yang itu, Pak. ini ada high, ada lower low, ini ada higher high. Apakah zonanya menahan? QM ya, RBR demand. Oke. drop base rally atau QM ya. Price ini ya, seller apa buyer di sini masuk. Waktu breakout terjadi, seller masuk, ditahan area di sini dan price lanjut ke atas. Oke. Nah, nggak cuman di bawah teman-teman, di atas juga ada. Nih, resisten 1, 2, 3, 4. Break tapi bablas ke bawah. Oke. Nah, oke, Mas Alfian, tapi kan LED Pak GM-nya. Oke. Nah, lalu kenapa Mas kalau LED GM-nya Mas? Oke, ini biar Maksudnya masih bisa mantul, Pak? masih bisa mantul di sini. Iya, Betul. Walaupun LED tetap bisa mantul, ditambah dengan adanya apa ini Mas? Support-support di bawah ini. support. Adanya calon manipulasi ya Mas ya. Oke. Nah ini saya coba. Tapi Mas Alfian memahami ya, walaupun ini late retest, walaupun QM ini late retest, ya saya tulis dulu, QM ini late retest. Ya, QM ini memang late retest teman-teman. Tetapi layak ditunggu. Kemarin sebelum dia masuk ke areanya ya. Karena ada calon manipulasi fake out. Oke, bisa dicerna dulu. QM itu memang benar late retest, tetapi memang dia layak ditunggu. Karena apa? Karena ada calon manipulasi fake out. Di mana? Di sini teman-teman. Di area biru ini. Fake out. Jadi di sini si market maker mencoba membuat para trader retail tersesat. Karena begitu area biru ini di break ke bawah, yang masuk siapa teman-teman?
Begitu area biru ini di break ke bawah, yang masuk siapa? Ada yang bisa respon? Seller. Ya. Yang masuk siapa? Seller. Nah, lalu seller retailnya ini masuk, disapa oleh market maker. Bye-bye. Jadi memang manipulasi itu enggak cuman bisa kita lihat aja, tapi kalau kita narasikan akan seperti ini. Jadi ada awalnya, ya, ada sebabnya. Jadi market maker pun tidak serta-merta mereka masuk pasar, boom, buy, boom, sell. Nggak bisa, teman-teman. Karena mereka saat akan buy, mereka butuh seller. Saat mereka mau sell, mereka butuh buyer. Ya, yang membantu mereka untuk masuk ke market atau keluar dari market. Minim 2S atau R, setuju Mas. Apakah PC ranging biasanya akan terjadi seperti itu? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Belum tentu yang ranging akan selalu seperti itu. Kita lihat di sini, support, resisten. Ya, teman-teman. Ada yang melihat ini area apa? Pas berbentuk apa ini? Kelihatan ya? Low, high, lower, low, higher, high. Low, high, lower, low, higher, high. Ada fade out, support berjajar, ya. Support berjajar 1, 2, 3, 4. Kenapa dia tembus ke bawah? Harusnya kan kalau sesuai teori fake out dia masuk ke sini dan dia naik ya teman-teman ya. Kenapa ditembus? Ada yang bisa jawab saya? Kenapa market ditembus zona demand-nya? Mungkin ya, mungkin karena tidak ada yang Sell. berhasil dikelabui market maker. Ya, tidak ada yang berhasil dikelabui oleh market maker di sini.